Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Yayasan Al-Hikmah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga beliau Bapak Abdul Haris Al-Mashari beserta tim, ada Mas Hato, ada Mas Budi, dan yang katanya di Mas Heru. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, begitu ya. Beliau Bapak Dr. Abdul Haris Al-Mashari, anggota DPR RI. Keberadaan Al-Hikmah ini tidak bisa dilepaskan dari beliau. Nah, ini bagi yang mungkin tidak tahu sejarahnya, mungkin nanti bisa disinggung sendiri saja biar ini siapa gitu. Ini Al-Hikmah ini ada berkat beliau. Nah, insya Allah dengan beliau kesini ya ingin memberikan support, motivasi kepada kita semuanya agar khidmat kita, perjuangan kita di Al-Hikmah ini lebih semangat lagi sehingga hasil yang kita capai bisa lebih maksimal. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan biar waktunya lebih efektif. Nanti waktu sepenuhnya kita hadirkan pada beliau untuk bisa menyampaikan hal-hal penting yang beliau ingin sampaikan. Dan saya selaku ketua yayasan mungkin dalam penyambutan dan lain sebagainya apa adanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus yayasan di bawah kepemimpinan Ustaz Ihsan, kepala sekolah, para guru, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang dimuliakan Allah insya Allah karena ketakwaan kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini setelah sekian tahun, berapa dulu mulainya? Tahun 2000, berarti 22 tahun yang lalu saya mengiyakan umawani istilahnya, memberanikan diri untuk mengiyakan, menerima tawaran dari pemilik Al-Hikmah itu, pemilik pondok pesantren atau sekolah dulu punya Pak Rahmat. Ternyata sudah 22 tahun, lama juga ya. Dengan segenap dinamikanya naik turun. Alhamdulillah bersyukur karena hari ini setelah 22 tahun itu Al-Hikmah berkembang sangat besar. Sengaja saya tadi diterima di agak belakang, itu baru agak belakang, masih ada belakangnya lagi. Saya tahu Pak Ihsan mau menunjukkan, tidak diterima di depan. Kalau diterima di depan nanti ngerti ini mongkonodo, dibawa ke belakang langsung. Itu saya sudah metenggengan, terkesima. Al-Hikmah yang dulu orang niat gitu, terus terang niat dan tidak punya bayangan sampai sebesar ini. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah, tiba-tiba kayak diputar kembali film bagaimana saya dengan Ustadz Hasib Abdul Hasib ketemu dengan Pak Rahmat di Jakarta untuk menerima. Rasanya masih ingat posisi duduknya saya. Tiba-tiba teringat posisi duduk di sana di rumah beliau. Itu, dan kemudian akhirnya di tengah sebagian pesimis, gak usah karang gede itu gonato banget, desa
Terus sopo sing arep sekolah ning kono? Pak Haris, ojo nekat. Tapi nggak tahu waktu itu hanya keberanian karena memang saya juga tidak waktu itu dakwah di Solo Raya orang sing mempercayai ngasih bangunan semewah itu. Itu bangunan mewah sekali waktu itu. Kalaupun apa? 22 tahun yang lalu tuh tenane iki dikek-kek dhewe. Tapi ya memang karang gede gitu loh. Tapi buat saya ikhwah kalau ditaruh di mana saja pasti eksis gitu loh. Jadi waktu itu hanya dengan keyakinan penuh mengharap ridho Allah, tulus. Gak ada kepikiran terus kemudian mau bayangkan sebesar ini, nggak sama sekali. Sama sekali tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru ini kan seumuran anak saya semua. Ya anak-anakku semuanya lah kira-kira gitu. 22 tahun yang lalu memang ada seorang dermawan yang dari Departemen Penerangan waktu itu, anak buahnya Pak Harmoko, karena aslinya sini, terus kemudian punya warisan terus dibangun. Saya mikir waktu itu, saya pikir tanah kosong. Kalau tanah kosong dirislah saja ke kota. Gitu. Ternyata bangunan sudah semewah itu, waktu itu. Bangunannya bagus, semuanya serba bagus bangunan. Akhirnya ya, kemudian sebagian teman-teman senior Jawa Tengah mundur, nggak usah. Karanggede bakal maju, orang prospek blas. Karena dulu ada rumah sakit yang mangkrak, pemenang pondok pesantren. Terus bla 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 sudah seperti itu. Jadi waktu itu hanya bermodalkan nekat karena lebih pada orang wong percaya karo kita, tiba-tiba mau ngasih sesuatu yang besar mewah. Nanti orang percaya. Akhirnya bermodal nekat dan keberanian saya terima. Kemudian saya koordinasi dengan Pak Arju Rahmanto dan teman-teman Ustadz Iksan ini. Generasi awal Al-Hikmah ya beliau ini sama Pak Arju dan teman-teman. Ada Pak Nur Muhammad, ada Pak Mulyono waktu itu. Ya mereka-mereka sebagian sudah ini dan naik turunnya sempat dengar. Tapi saya kesini lagi setelah mendengar bahwa ekspansinya sangat bagus. Sekali lagi benar-benar bangga terhadap apa yang sudah dicapai oleh Al-Hikmah. Tadi saya nanya, ini guru-gurunya S1 semuanya? Oh iya pasti S1. Jawabannya, oh iya pasti S1. Artinya menunjukkan bahwa guru-gurunya ini ya recek-recek. Walaupun di Karanggede tapi S1 semuanya. Ya memang sekarang nggak S1 nggak mungkin jadi guru. Itu ya. Dan ternyata dari UMS, dari Undip, dari UNES, dan lain-lain sebagainya, dari kampus-kampus terkemuka. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya terima kasih. Ini bisa besar karena keikhlasan para yang memimpin Al-Hikmah. Lihatlah Pak Ihsan dari dulu ya koyo ini. Nek saya ngomong beliau itu sugih, jelas orang sugih, tapi sugih hati, kaya hati beliau. Pak Nur Ahmad itu juga. Jadi ya seperti inilah. Saya berteman dengan Pak Ihsan sebelum tahun 2000 soalnya. Dah di UMS kalau nggak salah dulu. UMS kan mesin UMS. Jadi ada di sekitar. Ini dulu orangnya keras sekali orang. Jalur garis keras di Solo. Jadi kalau suruh tabrakan mesti wani, neng ngeluk DE paling angel. Karena dia junior saya. Itu tahun berapa kuliah? 89. Saya 87, jadi 2 tahun lebih tua. Saya lebih tua. Tapi UMS ya identik dengan beliau daerah Kulon, di Abu Bakar, Masjid Abu Bakar ya, Abu Bakar sekitarnya. Tapi alhamdulillah berkat ketekunan rata-rata pondok pesantren sekolah yang kita dirikan mendapatkan berkah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan. Dan ini ternyata sudah diakui. Kita besarnya jaringan
Itu ya, jadi pegang baik-baik, jangan regejekan, jangan bertengkar, karena Allah akan membesarkan lembaga-lembaga yang memang ikhlas karena Allah, insya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat salah satu keunggulan JSIT adalah karena SDM-nya sangat muda-muda. Lihat, ini umur rata-rata berapa? Mbak, berapa? Umur? Iya. 23, sebelahnya 28, sana 25. Lihat, ada yang 30 tahun. Loh, nggak ada yang 30 tahun tadi. Iya kan? Nah, fenomena orang-orang yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah saja. Oh, ini kan wajah-wajah calon penghuni surga, insya Allah. Karena memang mengharap ridho Allah. Gaji rapatnya penting. Kok guyu? Gaji rapatnya penting. Lihat pondok pesantren, gaji nggak terlalu, tapi dia bisa makan, bisa ini, cukup. Selebihnya Allah yang akan menyukupkan. Sepakat ya, gaji nggak penting ya. Kok kayaknya jawabannya rada piye. Ya tetaplah gaji tetap, mau Anda bekerja harus. Tapi bedanya Anda bekerja dengan penuh dedikasi. Nah ini Pak Ihsan, tolong pikirkan baik-baik ketika yang 30 tahun ini nanti jadi 55 tahun. Jadi 50 tahun. Wis ra iso playon meneh. Enggak bisa lari-lari, enggak bisa aktif, enggak bisa energik. Karena apa? Karena sudah umurnya memang sudah mulai menua. Ini kalau 50 tahun sudah nggak kuat, duduk lama nanti. Kalau rapat ya pinginnya sebentar selesai. Nah oleh karenanya harus dipikirkan. Jadi saya membayangkan ini Karanggede generasi pertama. Nanti ketika umurnya mendekati 50, itu sudah masing-masing ini jadi ketua yayasan di desa mana, desa mana, desa mana, desa mana. Mengembangkan sekolah. Kalau masih harus ngajar terus sampai 50 tahun ya dampaknya tadi. Akhirnya kualitas pengajaran menjadi turun. Oleh karenanya harus disiapkan baik-baik. Tadi saya sampaikan juga di Nogosari. Tolong dipikirkan, ya umurnya masih 20, 25, di bawah 30 rata-rata. Tapi kalau nanti sudah umur 50 tahun, harus sudah dipikirkan menjadi pimpinan-pimpinan, menjadi kayak Pak Iksan semuanya gitu loh. Jadi Bu ini menjadi Pak Iksannya sana, Bu ini ketua yayasan sana semuanya. Nah, nanti ketika ngomong-ngomong, ya sowan ke Pak Iksan. Pak Iksan sudah 80 tahun, wis buyu-buyu gitu. Gitu jadi ini kan 30, ini 50. Kalau dia 50, beliau 70 kan? Gitu. Jadi nanti sudah Pak Iksan itu tinggal menyampaikan petuah-petuahnya. Nah, sudah jadi ketua yayasan semuanya nih. Gurunya siapa? Anak-anak Anda nanti. Gitu kan gitu. Oke, itu yang kedua. Tentang regenerasi harus diperhatikan. Yang ketiga, di samping regenerasi adalah inovasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu harus ada prestasi. Jadi kita juga harus meningkatkan prestasi. Jadi mungkin perlu juga Pak Iksan dibikin ada 10 anak mungkin yang harus betul-betul yang siap lomba, siap menangan itu untuk dongkrak namanya. Bayangkan kalau tiba-tiba di Boyolali nilai UN tertinggi se-Boyolali SMP IT ini sampai 10. Jangan biasa-biasa saja. Harus pakai strategi yang jitu. Saya sedang punya cita-cita itu dan kalau di sekolah saya keluarkan dana khusus untuk melatih yang begini. Dipilih dari 100 itu ambil 10, dilatih khusus untuk juara. Nah, caranya gitu. Nek ngelatih kabeh ya ape, tapi kan biayanya mahal.
Jadi kita datangkan guru-guru yang paling apik-apik untuk ngasih pelatihan itu. Caranya garap soal, strategi garap soal segala macam, dilatih 10 anak. Nanti itu yang juara. Gitu. Jadi harus ada cara-cara bersaing yang sehat. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi tumpuan harapan masyarakat ke depan. Kenapa? Sak nakal-nakale, sak rusak-rusake wong tua, tetap pengen anaknya menjadi lebih baik. Banyak orang tuanya nggak bisa baca Quran, anaknya dimasukkan ke IT. Padahal di IT pasti nanti semua baca Quran. Bayangkan, ini saya mau nanya nih, yang guru-guru nih ibu-ibu aja, kalau yang laki-laki saya yakin pasti enggak. Waktu lulus SD dulu sudah hafal juz amma belum? Belum kan? Lulusan SD IT pasti juz amma apa? Bayangkan. Jadi gitu, nilai-nilai seperti ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat akan jadi pendukung kita nanti. Gitu ya. Jadi kenapa saya katakan setiap kali ketemu dengan orang-orang pondok kita, orang-orang guru-guru SD IT kita, seolah-olah saya ketemu dengan wajah-wajah calon penghuni surga. Ketemu wajah-wajah ini, wajah-wajah teduh. Saya sih yakin nanti kalau saya diizinkan Allah masuk surga ketemu dengan ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng masuk surga bersama ya. Bapak-bapak juga. Karena kayaknya lebih teduh ibunya daripada bapaknya. Sebagian masih urung terima gaji kok wong sakmene. Tapi insya Allah berkah. Tidak ada guru pondok pesantren yang kelaparan, nggak ada. Kalau saya di yayasan saya, semua guru anaknya itu sekolah di tempat saya nggak bayar. Gurunya 70. Daya tampungnya 120. Lah nek setiap tahun gurunya punya anak masuk sekolah, orang yang bayar. Enggak, tapi enggak gitu. Paling juga 10 orang yang masukkan. Tahun ini 10, tahun besok 15, tahun besoknya 10 gitu. Terus ya ora punya anak terus. Enggak manak terus itu enggak. Gitu. Gitu. Ya. Jadi gitu. Ini tak bilangin. Sampaikan langsung ketua yayasan. Kan saya tinggal sahabat di sini. Itu saya kira itu, jadi beberapa strategi harus disiapkan. Jadi saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang terus, jangan pernah merasa lelah, sampai lelah mengikuti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.